Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Zainal Arifin Tambunan, ST dari fraksi Partai Demokrat menanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, layak tidak tempat rapatnya di Gedung Pasar Kain lantai 3 yang Ibu buat berkumpul sama para pedagang. Saya mau menyampaikan, menanyakan sama Bu Marimbun ini. Pertama Bu, langsung saja izin pimpinan, dalam mensosialisasikan persoalan ini Bu, soal retribusi itu kan yang wajib ya Ibu sampaikan. Apakah Ibu sudah mengumpulkan pedagang itu di lokasi, saya nggak tahu pula lokasinya, apakah sesuai tidak? Kenapa nggak di gedung kita ini, di tempat kita ini menyampaikannya? Kenapa mesti di sana? Apakah Ibu nggak tahu itu tempatnya kecil ya, atau bisa berdampak seperti ini? Nah, harusnya Ibu kan itu kan wajib, apakah dipanggil ke kantor perwakilannya? Kenapa mesti di situ? Seharusnya kan Ibu berpikir ini tuh ruangannya sempit, sementara pedagang yang begitu banyak. Jadi sebenarnya kan kenapa di situ Ibu buat apa? Itu aja Ketua. Saya tadi sudah sampaikan bahwa Aula Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM itu Pak tidak representatif untuk mengundang para pedagang, kecil sekali Pak. Kemudian lantai 3 Pasar Kain itu adalah ruang lingkupnya kerja wilayah UPT Pasar, dan kami mengundang kurang lebih 62 orang. Karena ini Pak masih rapat internal. Sebenarnya ada SK Wali Kota Pak nanti untuk penetapan alokasi penempatan pedagang, yang juga ada lintas komisi 3 dan komisi 2 hadir juga di dalam itu Pak. Di Desember muatan-muatan lokal yang akan kita sampaikan ke pedagang sebenarnya sudah ada Pak di situ. Jadi ada anggota dewan, Pak Ketua juga sebagai pengarah begitu. Enggak, artinya Yang blok A dulu, baru nanti jam 2 blok C, hari Senin untuk blok B, seperti itu. Jadi karena mengingat kapasitas pedagang terbatas. artinya gini Bu, tadi bilang itu kecil ya. Ini kan kantor rakyat juga. Harusnya jangan di pajak sana. Ya ini tadi nggak dampaknya. Untung Ibu nggak disebut seperti itu. Di sini kenapa diundang? Itu resmi. Kalau sosialisasi soal retribusi nggak sesuai dia. Iya. Siapa? Dulu pakai terpal. Artinya saya nggak tahu memang lokasinya gimana. Cocok kan dibuat untuk rapat yang resmi seperti tadi. Luas Pak, kalau lantai 3 itu kan belum ada pedagang tuh di lantai 3, dan kami gelar tikar Pak, 62 orang, jadi itu masih representatif Pak. Luas kok yang di lantai 3 itu Pak, dan ada eskalator juga naik ke atas. Iya, udaranya gimana kalau ramai? Nah, tempatnya itu ya, kan saya menanya tempatnya sesuai nggak untuk rapat? Sesuai Pak. Nah ini mana pedagang ya? Saya nggak tahu Toilet ini. juga. Sedikit pimpinan, izin pimpinan. Jadi senada apa yang disampaikan saudara Zainal Tambunan. Jadi sedikit saya dengar apa yang disampaikan Bu Marimbun terkait kisru di lapangan ini. Mungkin atas kesimpulan saya secara pribadi bisa saya simpulkan, yang pertama ini kan di awal mungkin tidak ada disampaikan terkait sosialisasi. Kita sudah mendengarkan cerita alur cerita bla 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 dari Kadis Perdagangan. Kita kasih kesempatan dulu pada pedagang. Gimana kronologinya pada saat itu? Kita Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Ketua Pimpinan Rapat pada hari ini dan seluruh anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, dari kami semua pedagang pasar Gambir. Di sini Ketua, kami berharap para pedagang
sebagai penyambung, sebagai mencari solusi, sebagai untuk memecahkan masalah ini bagaimana yang terbaik untuk para kami pedagang. Jadi kepada Bapak seluruh anggota DPRD dan Ibu juga mohon aspirasi kami seluruh pedagang ini supaya ditanggapi. Artinya selama ini yang kami perhatikan, kami cetuskan sesuai dengan lanjutan RDP yang kemarin Pak, itu gagal karena dikarenakan Bu Kadis itu tidak hadir. Jadi pada hari ini syukur alhamdulillah Bu Kadis hadir. Terima kasih. Jadi banyak poin-poin sebenarnya Bapak Ibu di sini yang kami mau sampaikan. Artinya dari awal kegiatan yang dibuat oleh Kadis Perdagangan ini tidak ada sosialisasi Pak. Masalah rapat renovasi gimana bentuknya, kapan mau dibuat, kami nggak tahu Pak. Tiba-tiba ini dikerjakan. Nah lanjut, kami mau direlokasi mau ke blok lain. Tiba-tiba kami nggak tahu mau kemana ngadunya. Terus muncul lagi masalah itu start atau bias itu kan jadi berkurang. Kayaknya nggak tahu sama siapa dibagi Pak. Kami tidak ada dapat informasinya. Terus masalah tarif lagi, sehingga kejadian seperti yang kemarin itu. Jadi kami mohonlah kepada Bapak seluruh anggota DPRD dan Ibu juga untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti mungkin kalau masalah kejadian untuk yang kemarin di UPTD pasar ya, pasar kain, nanti teman dan rekan kami juga bisa sampaikan keadaan yang sebenarnya. Tapi intinya Bapak Ibu DPRD, kemungkinan seluruh ini kebijakan pemerintah Pemko maupun untuk atas nama daripada Dinas Perdagangan kami tidak setuju Pak. Mohon maaf, 2016 saya rasa Pak Olga Mota hadir ya Pak ya, kita 2016 di waktu itu masih di Dinas Pendapatan ya, masih satu. Kita masih ada pembahasan ya Pak. Kita masih berkumpul anggota DPRD dengan Dinas Perdagangan, dengan Sekda, dengan pedagang. Nah ini nggak ada tiba-tiba langsung membuat sebuah statement, sebuah keputusan itu semua langsung mau dijalankan. Nah masalah tarif Pak, kami sekarang merasa kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke pajak nggak perlu Pak, itu main bola di Sabah. Untuk makan sehari-hari aja kami nggak sanggup. Kita juga sama. Di mana-mana jualan Pak. Apa perhatian dari pemerintah? Itu jalan. Enaknya ngomong lagi Pak. Yang parahnya 3 bulan tidak bayar distribusi dianggap pedagang ilegal. Ini pemerintah macam apa Pak? Saya rasa pemerintah ada karena rakyat ya Pak ya. Tanpa rakyat pemerintah tidak ada. Saya rasa. Bapak seluruh dan Ibu juga diberikan tinggi untuk mencari solusinya supaya masyarakatnya itu bagaimana hidupnya layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun keluarganya Pak. Kami punya anak Pak, kami punya anak Pak. Kalau nggak punya anak nggak masalah Pak. Mikirkan diri sendiri. Ya, kami punya anak Pak yang mau kami penuhi. Ada yang 5, ada yang merasa 7, 8, 2 pasti, 1 pasti Pak. Itulah sebagian dari aspirasi yang saya sampaikan perwakilan dari pedagang. Mungkin nanti rekan saya bisa menyampaikan beberapa, nanti keluarnya lagi saya serahkan sama Pak Ucok ya. Saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris dan jajarannya seluruh DPRD yang hadir di hari berbahagia ini. Jadi di sini saya menyampaikan nama saya Uco Arahap, pedagang Blok A. Jadi yang mau saya sampaikan dengan yang diapakan Ibu Marimbun, yang dikatakan Ibu Marimbun, cocok sesuai dengan katakan Pak RT tadi, tidak ada pemberitahuan bahwasanya itu mau dibongkar, tidak ada pengunduh dikapakan untuk merenovasi pajak. Jadi kami seolah-olah seperti kandang ayam, anak ayam.
Kita ini dianggap apa? Dengan ada pemberitahuan. Udah besok, ya mana sekarang udah umrah semua hancur. Jadi barang-barang kami yang ada di dalam bagaimana? Akibatnya tidak ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, dapat tanggung jawab. Yang kedua, katanya apabila ada mempunyai stand dan kios yang di atas 1 dan sampai 5, dianggap cuma hanya 1 orang dapat, 1. Begitu juga stand yang punya stand 3 dan 1. Jadi sebenarnya itu mau kemana kan? Sementara mau dibangi, sementara orang tua kami untuk memperdagang anak untuk membeli kios tidak besar. Yang perlu orang tua nggak sanggup, dan itu kan dong dengan anaknya. Aku udah bilang udah anak. Seperti kami ini udah punya anak keluarga. Yang mana mau sekolah, mana mau apa. Jadi macam ini situasi zaman ekonomi lemah untuk Indonesia ataupun umumnya, harga dari pajak akan dinaikkan. Yang biasanya 65.000 per bulan 1 stand, ini menjadi 150.000 rupiah. Kios yang 75.000 menjadi 300.000 rupiah per bulan. Sedangkan yang 75.000 aja kios banyak kami yang menunggak. Yang 65.000 saja tidak dapat kami penuhi bayar per bulan. Berarti bukan ini demokrasi rakyat. Ya benar. Kalau berbahaya saja mengatakan berbahaya Menteri Keuangan Indonesia, pajak tidak boleh dinaikkan. Jangan sakiti hati rakyat, jangan susahkan rakyat. Apa gunanya dia mengatakan seperti itu? Lihat di TV, berita, dia mau sampai di Kompas. Apa rasanya seperti itu? Nah, kami segera keluar kami. Kami tidak sebelumnya dengan kenaikan harga pajak. Atau di Perda nomor 1 tahun 2008 dan dilanjutkan tahun 2025. Saya rasa ada pasal 61 lanjut ke pasal 62. Terus kalau ini artinya menyimpang ya, mungkin pasal berikutnya ada, kalau nggak salah 101. Nah ini saya rasa perlu dikaji, perlu dibahas kepada pihak para